Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzina yadrubahu wal ladzina la yadrubahu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah sadaqal adzim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya hormati, saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para sesepuh yang hadir, ketua majelis taklim dan pengurus majelis taklim Hidayah Muslimah. Seluruh yang hadir mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pokoknya kehadiran saya mudah-mudahan bawa berkah. Yang sakit-sakit Allah beri kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup Allah beri penyelesaian yang terbaik. Yang anaknya nakal-nakal jadi anak yang soleh dan solihah. Yang keluarganya berantakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang jomblo-jomblo didedahkan kejodohan. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Pedagang banyak yang punya utang, masya Allah biasa. Yang khawatir untuk digusur, mudah-mudahan Allah tetapkan penghasilannya, ya. Hari ini masya Allah kita ingin bicara di depan hidayah muslim. Apa itu hidayah? Petunjuk. Kita sudah dapat hidayah belum? Sudah. Kenapa kok minta terus? Sehari minimal kita 17 kali minta hidayah. Ihdinas siratal, ya Allah berilah hidayah. Ihdina, kasihlah hidayah ke jalan yang lurus. Kenapa tiap hari kita minta hidayah? Karena tahu baik belum tentu dilakukan, betul? Tahu jelek belum tentu ditinggalkan. Gosip itu baik apa jelek? Tapi ada enggak jamaah sini yang suka gosip? Sedekah itu baik apa jelek? Tapi apa tiap hari kita sedekah? Tahajud itu baik apa jelek? Tapi tadi malam semuanya tahajud? Itulah perlunya hidayah. Hidayah itu adalah kekuatan untuk melakukan yang baik dan kekuatan untuk menolak yang jelek. Kalau orang tahu kebaikan tapi dia tidak lakukan, berarti dia kurang adanya hidayah. Tahu jelek tapi tetap dilakukan, berarti hidayahnya belum berfungsi. Halo? Hai? Fokus nggak ini? Ini karena masih asik dunia nyata itu kalah dengan dunia maya.
pengajian sudah dimulai tapi asik masih ngerubah status sama bikin WA grup sama selfie belum selesai. Fokus ya ini. Mikrofon ini warnanya apa? Semuanya jawab, mikrofon ini warnanya apa? Celana saya warna apa? Baju saya warna apa? Orang negro di malam hari warna, semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Arang warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu saya mau mulai pengajian kalau sudah fokus, karena ternyata yang hadir ini belum fokus, ini orang yang hilang ingatan semuanya. 34 negara pernah saya singgahi, saya baru dari Jepang Bu, mohon maaf 2 minggu yang lalu saya pulang dari Jepang, 10 hari di Jepang bicara mengenai bunuh diri, suicide. Dan Desember saya diminta sana lagi. Kalau kemarin di 5 kota, Desember saya sudah bicara di 10 kota di Jepang mengenai bunuh diri yang meningkat tajam di Jepang. Dan ternyata nular sampai Indonesia. Satu, banyaknya orang tua-tua yang bosen hidup. Kalau usia sudah 90 tahun, 100 tahun, udah gak punya WA grup, tinggal 2 orang, maka terus bunuh diri. Komunitas reuni SD tinggal 4 orang, reuni SMP tinggal 3 orang, maka terus bunuh diri bareng-bareng. Di seluruh rumah sakit di Jepang, itu ada klinik eutanasia, yaitu klinik untuk minta bunuh diri, itu legal, artinya sah, dan setiap rumah sakit harus ada, karena itu permintaannya tinggi. Halo, bentar, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ya, maju lagi teh, sini, ya, sini, ya, biar fokus dulu, masih ada di atas langit, masih ada yang langit, ya. Masih ada yang pelaut, ya. Kalau enggak diarahkan sini juga, ini biar sini, ya. Yuk pindah 1, 2, 3, 4, 5 itu pindah sini, ya, pindah sana, ya. Biar enggak ini, biar fokus dulu. Ayo semuanya yang pakai seragam ini, yang enggak punya seragam biar situ, ya. Ya, kayak seragam sini, ya. Ya sini. Ayo. Sudah fokus? Sudah fokus? Kalau di sini daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau kelapa masih muda warnanya apa? Kalau pisang masih mentah warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Jadi jerapah makannya kenapa saya nggak langsung isi pengajian? Karena jamaah yang hadir ini dan semuanya ini. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek, kok makannya rumput? Coba bayangin dulu. Kasihan sekali, dia akan susah sekali. Jadi jerapah makannya, kenapa tadi rumput? Jadi kelelawar tidurnya waktu masih malam aja. Fokus belum ini? Kompak gak ini? Saya akan mulai pelan-pelan. Saya ini mohon maaf tak bila-bilain untuk ini. Sebetulnya acara saya utama itu di Pemkot Bu. Ini Maulid Nabi. Cuman saya pemkotnya siang, daripada pagi ini masih kosong, saya isi di sini. Maka mohon maaf, tolong fokus bentar. Ini tak bila-bilain Bu, mohon maaf. Ini komitmen tuh saya jaga. Seandainya pagi ini saya dipanggil Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada pengajian ini. Ini serius. Serius. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi, nama saya Wijayanto.
Ada yang salah dengan saya? Maka tolong perhatikan. Satu, orang Jepang itu banyak orang bunuh diri. Karena apa? Karena orang Jepang itu bosen hidup dan pertumbuhannya negatif sampai tiap tahun berkurang sekitar kurang 30 puluhan ribu, itu berkurang. Maka insya Allah 100 tahun lagi penduduk di Bandung ini pindah aja ke Jepang karena kosong. Dan Tokyo itu jauh lebih bagus daripada Bandung. Tidak ada satupun sampah yang ada di pinggir jalan beda dengan Bandung dan sekitarnya. Dua, banyaknya orang stres kerja. Orang itu kalau kerja karena sana itu hidup untuk kerja. Padahal kalau orang Islam kerja untuk maka tujuan kerja hanya untuk hidup. Kalau sana enggak, tujuan hidup itu hanya untuk kerja. Maka masih ada Yakuza. Yakuza itu kalau dia tidak dipercaya, apalagi di akuntabilitasnya nggak baik atau dianggap curang, maka dia membuktikannya potong jari. Sampai detik ini biasa, orang butuh ikan kesetiaan itu dipotong jari. Misalnya kamu betul ngambil uang tambang apa enggak, misalnya itu kok nggak dipercaya, untuk menunjukkan potong jari. Jangan-jangan tambang itu kamu ambil 300 triliun yang disandra sama Dewi, ya, 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 Dewi Sandra. Jadi uang tambang itu disandra sama. Halo. Yang ketiga, banyaknya asmara. Putus asmara yang kaitannya dengan permasalahan asmara. Tapi yang paling parah sekarang ini di Jepang bunuh diri justru di usia remaja dan anak-anak. Yaitu dia tidak siap untuk berbeda. Anak SD, anak SMP, anak playgroup, semua seragam itu harus sama persis. Kalau ada beda dibully. Roknya, bajunya, potongan rambut saja harus sama. Anda lihat semua sekolah di Jepang, potongan rambutnya harus sama persis. Kalau ada yang ikal sedikit, diri bonding supaya sama dengan temannya. Kalau enggak dibully sampai bunuh diri. Yang saya datangi sana, saya sedang takziah, Bu, saya datangi, kenapa bunuh diri? Ternyata bullying. Dia itu punya orang tua meninggal, kawin lagi dengan orang non Jepang. Roknya itu, Bu, roknya sudah sama dengan temannya, tapi dibordir, dikasih tulisan nama apa-apa gitu supaya beda dengan yang lain. Dibully waktu dia olahraga ganti roknya itu, tahu-tahu dicari sudah digantung di kerekan bendera, pulang langsung bunuh diri. Mereka itu mudah bullying, dan bullying itu nular sampai Indonesia, sampai ada orang kuliah sudah S2 spesialis penyakit dalam di Undip, spesialis, dokter spesialis mau ngambil spesialis S2 bunuh diri karena dibully. Dan yang paling utama karena tema kita hari ini, Bu, ternyata orang Jepang itu tidak punya iman sebagaimana yang ada di depan saya ini. Maka alhamdulillah yang hadir di sini orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Karena orang Jepang itu tidak mengenal neraka. Orang mati itu pasti ke nirwana, ke surga. Jadi dia tidak mengenal neraka. Daripada hidup menanggung malu, mending ke surga, bunuh diri. Maka orang itu banyak orang bunuh diri, dan bunuh diri di Jepang itu berjamaah. 4-5 orang janjian, nanti sambil buang mobil. Mobil itu kalau udah 15 tahun tidak boleh ada di jalan raya. Itu ditangkap polisi, dibuang ke rongsokan. Beda dengan di Bandung. Tadi saya kesini lama banget nunggu mobil yang asapnya itu luar biasa. Sudah umurnya 40 tahun masih beredar di Bandung. Malah lebih mahal. Maka nanti 4-5 orang sambil buang mobil nanti ke gunung
Fuji, itu sebelum Gunung Fuji ada lapangan luasnya luar biasa, itu tempat untuk buang mobil sekaligus untuk bunuh diri. Caranya 4-5 orang masuk mobil itu, di mobil itu nanti beli gas segini ini Bu, gasnya itu nanti ditutup rapat kacanya, gasnya disemprotkan dalam waktu setengah sampai 1 jam, 4-5 orang itu udah billahi taufik inali. Maka polisi setiap ada mobil baru di situ selalu dia deketi, mobilnya diderek, jenazahnya evakuasi. Setiap minggu pasti ada. Karena di Jepang bunuh diri tidak boleh dilarang, itu hak asasi manusia. Tapi problemnya adalah ternyata rusaknya keyakinan. Halo? Ternyata orang Jepang tidak mengenal akhirat. Maka hari ini tolong pelan-pelan Pak, Bu, fokus, kompak. Coba kalau saya bilang 1 semuanya tepuk 1. Kalau saya bilang 2 tepuk. Ya. Kalau saya bilang 3 tepuk. Kalau saya bilang 4 nggak usah tepuk. Nanti yang tidak kompak berdiri pulang. Nggak usah ikut kajian saya. Saya mau serius pelan-pelan kalau semuanya fokus dan kompak. Semuanya 1. Ini kelihatan ini. Ini kelihatan yang mau digusur pertama kali. Ambat ini, yang lain demo nggak ikut demo, masalahnya. Ulang, 1, 2, 3, 1, 2, 4. Mohon maaf, punten, tolong 14 orang ini pulang. Sama 8 orang di pojok, di tengah itu 8 orang pulang. Ini kalau di Jepang itu malah nggak kompak, dibully, bunuh diri. Ini di Jepang, kalau di Jepang sudah ada yang bunuh diri karena ini seragam, tapi ini nggak pakai bros, ini pakai bros. Ini jangan. Ini udah bunuh diri sampai ini. Sudah sampai kacamata, sengajaannya sudah hampir sama, tapi talinya beda. Ini sudah bunuh diri. Kenapa? Begitulah. Maka, halo, keyakinan pertama, catat baik-baik. Hidup itu 2 kali, mati itu 2 kali. Orang itu awalnya mati, terus dihidupkan. Habis hidup, habis mati. Inilah maka kita bicara tentang mana tema judulnya, nggak ada sini, nggak tahu. Investasi akhirat ini dimulai dari situ. Kalau orang nggak yakin dengan akhirat, sudah selamanya dia tidak akan ada amal-amal kebaikan dalam hidupnya untuk akhirat. Orang itu dulu, kenapa kita harus berinvestasi akhirat? Karena kita harus yakin adanya akhirat. Surga itu ada nggak, Bu? Neraka itu ada enggak? Itulah yang membuat orang hidup itu nanti semuanya bernilai ibadah. Karena orang kalau udah tidak kenal akhirat, itu sudah semua nilainya tidak ada nilai ibadahnya. Orang itu tadinya kaifa takfuruna billah, sekarang dibaca surat Al-Baqarah 28. Ayo, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi. Ya, mikrofonnya satu lagi, mana MC-nya mana? Ya, ya, silahkan MC-nya. Masih punya paket data enggak? Browsing dulu. Ya, lain kali kalau jadi MC saya harus beli paket data 10 giga. Ya. Minimal tethering aja sama saya nih, pakai wifi saya. Ya. Ini yang ini ya. Ayat 28 Al-Baqarah. Ya. Tolong perhatikan baik-baik. Ya. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Semua orang dulu dari mati. Mati itu disebut oleh Allah, semua manusia
diciptakan dari ma'in mahinin, yaitu air yang hina. Tapi ini selesaikan dulu, nanti akan kita bahas pelan-pelan supaya kelemahannya fokus, supaya nanti pulang dari sini ada yang membekas di hati. Jangan sampai saya ngajar yang di belakang dah bilahi taufik, apalagi dapat sandaran langsung bismika Allahumma ahya. Ini masih di pasar baru, yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Saya tadi cuman disetiri aja untuk menuju sini udah pusing sebelum ini. Muter udah luar biasa. Ini sepanjang sejarah ngaji itu hanya kali ini diputer-puter sebenarnya. Ini mau pengajian apa mau sirkuit? Iya, Masya Allah. Maka tolong semuanya fokus. Dibaca dulu, dibaca dari awal ya. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Dulu mati. Orang hidup itu dulunya dari mati, dari sperma. Sperma itu hidup apa mati? Mati. Sebagaimana telur itu hidup apa mati? Mati. Tapi dari mati keluar ayam. Ayam hidup apa mati? Nah, dari hidup keluar yang mati, maka dari ayam keluar telur. Nanti supaya orang tahu Tuhan harus ada 4 statement ini. Ini yang salah satu Deddy Corbuzier bisa syahadat, itu saya kasih 6 pertanyaan. 4 tahun saya tempel terus. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan saya, apapun agamamu, aku akan ikut kamu, hey Deddy Corbuzier Sipoda. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab, mau nggak kamu syahadat sama saya? 4 tahun Bu, saya tempel di Hitam Putih, kalau pagi, siang, sore, malam, kadang telepon, bentak-bentakan sama saya. Alhamdulillah dapat hidayah. Kita doakan mudah-mudahan segera tumbuh rambutnya di kepala itu. Bu, salah satunya saya kasih tahu tentang nyawa, tentang kehidupan, tentang bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana tentang ketidakberdayaan kita. Karena setiap orang tidak tahu tentang nyawa. Nyawa itu bentuknya padat, cair atau gas? Nyawa itu bentuk apa? Warnanya kuning, merah, apa hijau? Ada yang tahu? Oh, nyawanya merah, itu Megawati. Nyawanya kuning, itu Erlangga. Oh, nyawanya abu-abu, itu Mulyono. Halo? Maka orang tadinya mati terus dihidup. Tadi gimana? Sudah selesai belum tadi? Diulang. Dari awal. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Ya. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi ayat ini bicara tentang hidup itu 2 kali, mati 2. Kita pernah mati dan pernah hidup, tinggal nunggu yang kedua. Kita nanti akan mati dan akan hidup. Jarak antara hidup dan mati, kehidupan dengan kehidupan berikutnya itu bervariasi. Ada yang 60 tahun, ada yang 30 tahun, ada 10 tahun, ada itu semuanya. Nanti ada 3 misteri, pelan-pelan. Kenapa orang itu harus sadar ini? Supaya orang tahu, kalau dia tahu dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Untuk menumbuhkan keyakinan yang kuat bahwa kita dulu mati dihidupkan oleh Allah, dulu kita semuanya sama. Bahannya itu dari air sari pati, air yang hina. Dalam bahasa Quran sperma disebut ma'in mahinin. Sekarang dibaca surat As-Sajdah ayat 8. Yuk pelan-pelan. Lain kali ngundang saya lagi, dikasih whiteboard supaya kayak Ustaz Adi Hidayat, nanti saya coret-coretin ya. As-Sajdah ayat 8. Ya, biar semuanya akrab dengan Al-Quran. As-Sajdah. Ayo, yang udah ketemu sini. Ayo sini. Duduk sini ya. Ya, ayo duduk. Ya, artinya. Kemudian dia menjadikannya keturunannya dari saripati air yang hina, atau dari saripati air yang hina.
Udah tetap situ aja, jangan sini aja. Nanti biar nyarinya cepet. Nyarinya yang bareng di sini. Iya, ya. Yang punya paket data di depan sini supaya nanti maaf itu bukan suara saya. Kenapa kamu? Halo? Sudah fokus? Lanjut? Cek terakhir. Sudah fokus bangga? Ini untuk saya nguji. Nanti saya tahu siapa yang biasa ikut kajian saya atau nggak pernah, nanti akan ketahuan, tangan akan diangkat. Ini standar untuk melihat siapa yang biasa ikut kajian dengan saya sama enggak. Gerakan, semuanya gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Bapak Ibu sedang gerakkan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita agak condong tinggi, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun. Tegak lagi. Kenceng. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Semua lihat saya. Bikin lagi, pegang dagu. Itu bodoh apa budek? Pegang dagu. Ya Allah. Ibu dengar enggak, Bu? Dengar enggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Saya ini senada Bu, karena saya itu pengen fokus, konsentrasi, nanti biar ta'asur bil qalb, biar mengesan di hati. Jadi pulang dari sini itu ada yang masuk di hati kita. Jangan sampai hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, wong belum masuk udah keluar lagi. Ini dagu apa jidat? Nah, kok ibu gini terus? Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul? Makanya kalau ada yang wirawiri masih ngurus makanan tiap hari, nanti yang terkesan cuma makanan. Betul? Makanya yang di belakang pasti beda pahalanya dengan yang paling depan. Karena fokusnya maka kata Nabi, sop terdepan ibadat sedekah unta. Sop di belakang itu kayak sedekah telur. Ini kenapa? Karena memang fokusnya Saya tidak mau nanti yang terkesan apanya, tolong perhatikan. Maka orang, apalagi di belakang, pengaruh setannya lebih kuat. Yang di luar itu cenderung tidak lebih fokus daripada yang di dalam, betul nggak? Kenapa? Karena tidak melihat saya. Artinya apa? Kenyataannya orang punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja pengaruhnya pada banyak orang. Ibu cuma 4 kali, Bu. Ada yang lebih parah 8 kali, Bu. Masya Allah, nggak ada gitu. Dan anehnya dia itu turun karena dipukul belahnya. Dagu. Sampai ditarik-tarik punya tangannya. Dagu. Makanya saya sadar kenapa saya bangkit berdiri, kenapa saya duduk berdiri. Satu, untuk membuat fokus Bapak Ibu semua, ibu-ibu semuanya fokus saya. Dua, biar kameranya juga bingung, nanti kadang bawah kadang atas, itu biar nggak makan gaji buta, biarin aja. Sengaja dia waktu fokus ini, saya duduk situ fokus, saya balik sini lagi, biar. Orang itu dulu mati. Dan ayat sajdah ayat 8 dulu dari ma'in mahinin. Dari kata mahinun ada kata-kata hina, air yang hina. Kejadian kita itu sama, semuanya dari sperma. Air yang keluar itu kalau keluarnya dari kulit hanya jadi keringat. Kalau keluarnya dari hidung hanya jadi, kalau keluarnya dari mulut hanya jadi kalau keluar dari mata jadi air mata. Kalau keluar dari telinga hanya jadi, gak usah sebutin,
Dijen. Apa tadi apa? Oh. Ya sudah lah, nggak usah disebutin. Kebetulan keluarnya dari situ, nggak usah disebutin. Semuanya sama, betul nggak? Kata Abdul Karim Az-Zaidan mengatakan, inilah orang untuk menyadar kesadaran diri, tidak ada kesombongan. Karena walaupun artis dibuatnya juga dari situ. Tidak ada nih pejabat dari telur campur susu campur madu, enggak. Semuanya dari sperma. Itu kalau nempel di sarung segera dihilangi, betul? Dan kejadian yang sama. Keluarnya pun juga sama. Untung dari depan. Kalau dari belakang lebih parah lagi. Artinya apa? Kesadaran dulu kita mati, dihidup. Setelah hidup ada kematian. Untuk itu, hidup itu 2 kali, mati 2 kali. Sewajarnya, kata ulama, persiapan hidup yang kedua harus sama dengan bekal hidup di pertama. Persiapan untuk mati itu harus sama dengan persiapan hidup sekarang. Sekarang ibu-ibu lebih sibuk untuk sesuatu yang ditinggalkan daripada sesuatu yang akan dibawa. Betul? Bekal kematian kita dengan bekal waktu hidup di pertama lebih banyak mana? Zakat mal kita dengan zakat mall kita lebih banyak mana? Kalau ke mall bawa uang besar apa uang kecil? Kalau ada kotak infak cari yang besar apa yang kecil? Kotak infak beredar itu ada keluar uang kok 100.000 sama 5.000. Yang dimasukkan yang 100 apa yang 5.000? 5.000 ada 2, 1 bagus, 1 lecek. Yang dimasukkan yang lecek apa yang bagus? Oh, lihat kotak infak itu isinya uang-uang lecek semuanya. Halo. Untuk itu supaya orang tahu senantiasa ingat bekal akhirat supaya punya investasi, setiap orang dirahasiakan tentang 3 misteri. 3 misteri mengenai kehidupan yang kedua. Kapan orang itu mati? Ada 3 misteri. 1 auqat, 2 amkan, 3 asbab. Yaitu 1 orang tidak tahu auqat kapan dia akan mati. Sampai hari kiamat manusia tidak akan tahu kapan dia mati. Yang kedua amkan, dia tidak tahu di mana dia akan mati. Yang ketiga, asbab, apa penyebab kematian. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kesalahpahaman. Di Indonesia ini kalau ada kematian, ada 3 pertanyaan keliru mengenai misteri. Kalau ada orang mati, pertanyaan pertama itu selalu tanya usia berapa. Karena mindsetnya orang mati itu selalu dikaitkan dengan tua. Apakah orang mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah bayi yang mati? Adakah orang tua yang mati? Adakah bayi belum lahir mati di kandungan? Ada nggak? Yang kedua selalu ditanya sakit apa? Apakah orang mati harus sakit? Tidak. Ada orang sehat segar bugar terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Makan roti terus mati, ada enggak? Ya, karena ada tidak ada yang makan roti. Tadi dimasukkan bungkusnya tadi, ya. Ada orang makan roti di bisnya tabrakan, mati. Pada tengah makan roti. Orang olahraga biar sehat, tapi ada enggak orang mati di tempat olahraga? Basuki Haji Mas Said yang ini, Angelia Sondak yang sekarang mau ke mana-mana, alhamdulillah maaf itu. Sunnah pernah sini. Itu suaminya mati tengah olahraga biar sehat terus mati. Orang dengarkan pengajian pulang yang mati ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Yang banyak yang dengarkan pengajian ini.
Jarang, yang banyak jamaah. Dan yang ketiga tidak tahu penyebabnya, maka sekarang dibaca surat Luqman ayat terakhir ya 34. Luqman 34. Ada 5 rahasia oleh Allah sampai hari kiamat orang Bandung tidak akan tahu. Sampai hari kiamat tidak tahu 5 rahasianya. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya sajalah. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat jangan ada yang meramalkan. Kalau ada yang tahu hari kiamat tanggal 2 bulan 2 tahun 2002, orangnya dah mati, Mama Loren. Siapapun tidak tahu tentang kiamat, walaupun orang Gunung Kidul jamaah aulia tidak tahu. Karena dia kalau Idul Fitri dia telepon Tuhan. Telepon dulu. Kapan Idul Fitrinya? Telepon pada Tuhan. Walaupun Mama Gufron, Inama Koli, enggak ada yang tahu. Sampai hari kiamat tidak ada yang tahu tentang kiamat. 2. Dan dialah yang menurunkan hujan. Hujan itu kuasa Allah. Sampai detik ini tidak ada yang bisa menguasai hujan. Kalau bisa menguasai, tolong Arab Saudi dibikin hujan terus selama 10 tahun. Di sini Bandung biar nggak hujan 10 tahun terus jadi padang pasir, banyak minyak di bawahnya. Nggak ada yang menguasai. 2 hujan. 3. Dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Rahim ini kuasa Allah. Nyatanya orang sehat segar bugar nggak punya anak, ada nggak? Ada. Orang nggak pengen punya anak malah hamil terus. Ada. Suaminya pergi terus ternyata di SMS, di WA aja jadi. Karena WA atau WhatsApp-nya itu getar, jadi pentung. Pakai Bluetooth aja jadi. Ketukar sendalnya aja jadi. Dilempari sarung itu aja jadi. Karena emang kuasa oh, nyatanya bayi saya bisa ini segala macam laki perempuan. Oke, Anda hanya bisa laki perempuan, tapi saya bisa pesen bayi yang hidungnya 3. 1, 2, 3. Jadi kalau nyium tinggal gini-gini ada. Pesen yang matanya 4 bisa. Karena bayi ini kuasa Allah. Yang keempat. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Apa yang terjadi besok pagi tidak ada satu pun yang tahu. Bahkan Rasulullah saja tidak tahu. Karena kalau Rasulullah tahu, nggak pernah kalah perang. Waktu perang Uhud, Rasulullah itu giginya sampai tanggal. Sampai baju ini ada, mohon maaf Bu, topi besinya melorot. Begitu melorot, semua sahabat pengen membuka itu, sampai pakai gigi, pakai itu semuanya. Begitu kena, darahnya ngalir. Darahnya ngalir, semua sahabat merasa bersalah. Ya Allah, ini sekian banyak sahabat, jaga seorang nabi aja nggak bisa. Ini ada alamat, nanti ada musibah ini, nggak bisa menghormat. Maka darah yang ngalir, sahabat langsung jilat. Dijilati supaya tidak jatuh ke tanah. Semua jilati, semuanya, sampai yang terakhir baru datang tadi, nggak kebagian. Karena dia masuknya terakhir. Begitu nggak kebagian apa? Dia ngiri karena mau jilat gak ada. Apa kata Nabi? Bukankah darah itu haram? Kenapa itu sama jilati ini? Karena dia nggak kebagian. Dia ngomong gitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mensabdakan, tidak akan tersentuh api neraka orang-orang yang darahnya bercampur dengan darah. Bu, minum darah boleh nggak? Tapi tadi dia minum darahnya karena cinta kepada roh. Karena cinta. Ibu kalau cinta pada anak kena pisau itu karena bentuk cinta. Walaupun cinta bukan berarti kalau ada orang kecelakaan darahnya tuh diminum, jangan. Itu vampir. Inilah kenapa Uhud itu diabadikan, karena Rasulullah pernah, dan Rasulullah tidak tahu. Ibu, makanya kalau pengen detail gini ini umroh bareng saya ya. Nanti lewat khalifah
Jadwal saya kapan? Alifah. Oh, Februari saya. Ya, Februari tanggal 8 Februari saya akan bawa umroh. Saya minta paket yang agak miring, maka bikinnya. Ya, pokoknya nanti jangan tanya, saya bukan punya travel. Ya, kenapa saya ingin umroh itu punya makna? Umroh jangan hanya untuk ibadah. Kalau hanya ibadah nggak usah pergi ke sana. Ibu-ibu, mohon maaf, ibu habis subuh duduk di masjid sampai nunggu duha, sholat duha, sudah pahalanya sama dengan haji. Jadi nggak usah ke Mekah. Maka umroh harus ada pelajaran. Umroh adalah perjalanan hijrah, perjalanan tentang sejarah, perjalanan ilmu, perjalanan napak tilas, perjalanan tentang mentoladani Ibrahim, perjalanan hijrah. Pulang dari umroh jadi lebih baik. Maka saya nggak mau kalau bimbing umroh hanya sekedar tawaf sa'inya saja. Oh enggak, apa makna tawaf pada itu? Makanya nggak boleh tidur, yang tidur saya foto, saya kirim ke rumah. Ini lo minta doa, ternyata umrohnya tamatuk, tangi makan ngantuk, taki makan ngantuk. Tamatuk. Kalau enggak, umrohnya orang Bandung ini Ismail. Ismail itu istirahat makan hilang, istirahat makan hilang. Halo. Sekali lagi, orang tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Nyatanya Rasulullah tidak tahu. Kalau tahu akan kalah, akan tanggal giginya, nggak jadi perang. Dan yang kelima, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Di bumi mana dia akan mati tidak ada yang tahu. Saya dengan Mama Loren satu scene, Bu. Satu ini semuanya, satu sofa. Katanya Mama Loren punya indigo, artisnya sukses, ini akan akan cerai, artis ini akan pakai jet pribadi, artis ini akan numpang, ini artis ini akan. Kalau bilang tahu saya tanya, Mama Loren tahu nggak di bumi mana kamu akan mati di mana? Saya tanya dengan ayat ini. Oh, kalau itu saya nggak tahu. Karena kalau dia tahu di bumi mana dia mati, nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Bandung. Malaikat Israel mau nyabut kemana, dicari nggak ketemu-temu. Jadi manusia tidak tahu kapan, tidak tahu di mana, tidak tahu, tetapi ada tanda-tandanya. Kapan orang itu akan mati? Kata Israel, banyak sekali tanda-tanda kematian. Di mana aku akan melamarnya. Aku akan datangi, cabut satu persatu umatmu di Bandung ini, mulai dari belakang sana, urut terus minggir-minggir sini, terus ke sini, terus yang seragam-seragam, keluar, terus terakhir sini terakhir. Ini terakhir. Ya. Allahumma amin. Ya. Kalau itu yang kau sampaikan, ya Israel, seluruh umatku tahu. Yang paling penting apa tanda-tandanya? Oh, tanda-tanda banyak. Alamatul maut, tanda kematian itu banyak. Kalau itu bocorin, maka sampaikan pada umatmu di jamaah hidayah muslimah. Paling tidak ada 3 yang pasti aku dekat dengan dia kalau ada 3 tanda ini. Maka hati-hati, yang 3 ini sudah ada pada dirinya. 1, orang dekat dengan kematian ketika dia sudah mulai berubah warna rambutnya. Dilihat nih ya. Rambutnya sudah mulai putih. Sudah mulai putih, yaitu tumbuh uban. Dan nggak usah dibuka, saya tahu persis ini pasti sudah ada uban-ubannya. Dilihat ini dari wajahnya kelihatan. Belum apa, nggak ada disemir. Ada, sudah kelihatan dari wajahnya, ada wajah ini. Makanya tolong besok kalau ngundang saya lagi itu, tolong yang uban-uban itu di belakang sana. Kalau bisa ya, kalau ngaji sama dia yang ngerapat sini, yang bening-bening itu di sini.
Yang udah beruban-uban itu semuanya. Maka kata Nabi, uban itu tidak boleh dicabuti. Bukan haram, bukan, dimakruhkan. Dimakruhkan. Termasuk tidak boleh dicabuti itu bulu mata alis. Wanita boleh nggak berdandan? Boleh nggak ngerapikan alis? Boleh. Yang nggak boleh nyabuti. Dicabut habis, ditanemin lagi. Terus digambari kayak knalpot racing. Maka sehebat apapun laki-laki Ustadz Irfan, sehebat-hebat Ustadz tidak akan bisa ngapkan emak-emak di sini. Emak-emak itu punya alis dicukur, ditanemin, terus digambari kayak knalpot racing. Ustadz Irfan ada nyukur kumis, terus digambari lagi gitu. Kumisnya cukur, terus tanam kumis. Ada nggak tanam kumis? Maka Bapak Ibu semuanya, kalau sudah mulai berubah warna rambutnya, uban itu tanda. Maka kata Nabi 40 tahun. Kalau udah 40 tahun, kebaikannya nggak ditambah, kemaksiatannya nggak dikurangi, sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Maka 40 tahun itu titik entropi. Karena rata-rata hidup kita tidak sampai lebih dari 80 tahun. Rata-rata umumnya Mas. Maka 40 tahun itu sudah titik balik, sudah titik kesadaran. Quran di dalam surat Al-Ahzab sampai dikatakan, Ad-Dukhan ayat 15 sampai dikatakan usia 40 tahun. Perhatikan. Life begins at 40. Kehidupan yang sesungguhnya itu kesadaran harus dimulai dari usia 40. Satu. Dua, orang dekat dengan Israel dan segera dicabut nyawanya ketika sudah tidak berfungsi secara optimal organ-organ tubuhnya, yaitu indra tubuhnya tidak maksimal bekerja, yaitu mengalami penurunan. Melihat sudah tidak dengan jelas, mendengar sudah tidak dengan jelas, ingatan sudah mulai lupa. Pakai kacamata dicari, mana kacamata? Orang Jogja bilang tanda-tanda Israel dekat dengan kamu kalau kamu sudah mulai kena penyakit 15B. B pertama mulai blabur, burem, buta. Baca WA malah dijauh-jauhkan. Punya handphone, Masya Allah, tapi fontnya 35. Jadi dua kata scroll, itu udah dekat dengan kematian. B kedua mulai budek. Kalau telepon pindah dari mulut ke telinga. Halo. Oh, gimana? Ada orang video call ditempelkan kuping. Nah, ya lawannya kok gelap. Iya, tempelkan kuping gelap. Itu sudah dekat dengan kematian. Di berikutnya sudah mulai boyok itu pinggang. Kalau pengajian rebutan sandaran, itu yang nyandar itu. Yang nyandar itu sudah dekat dengan kematian. Di berikutnya sudah mulai bingung, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu, ada jerapah makannya. Nah, itu sudah dekat dengan kematian. Di berikutnya sudah mulai bau balsem. Di berikutnya tidurnya tidak berhadap-hadapan. Suaminya nyusul tidur malah diusir. Sana tidur luar sana. Batuk mulu. Luar biasa. Yang tertawa ini udah ngalami. Apalagi yang diem lebih parah lagi.
B berikutnya sudah mulai bawel, B berikutnya mulai budak, B berikutnya sudah mulai, pokoknya BB yang lain. Pokoknya sudah mulai beser-beser. Gitu. Pengajian baru 1 jam ke air sudah 4 kali itu tadi, Masya Allah. Itu sudah dekat dengan kematian. Nah itu sudah ada keluar 1, 2, 3 itu sudah dekat dengan kematian yang keluar. Terakhir kata Israel terakhir, orang dekat dengan kematian kalau sudah mendekati asalnya, yaitu membungkuk. Manusia itu dari awalnya nggak bisa berdiri, terus dia berdiri tegak, bisa berjalan, bisa berlari, lama-lama dia akan membungkuk, mendekati asalnya. Manusia itu asalnya dari tanah, makannya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke, karena sifat tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya kemana? Debu pun terbang, jatuhnya kemana? Ada Ustadz tempat saya itu mangga banyak kok habis di tanah nggak ada, itu dicuri orang. Harusnya jatuhnya ke tanah, maka lihat yang ngantuk-ngantuk menuju ke tanah, ngantuk-ngantuk, ke depan, ke samping. Itu ada beberapa itu. Sudah 3 kali saya hitung, lagi, ini lagi. Nggak ada orang ngantuk lonjak-lonjak, dia ngantuk, dia ngurang. Pisang kluthuk dimakan ular. Orang kalau udah ngantuk produksi ciceng. Ibu, untuk itu Nabi berpesan untuk bekal akhirat, supaya kita nanti bekal yang abadi. Ismasita fa innaka mayyitun. Kamu boleh hidup selamanya, kata Nabi, tapi pasti kamu akan mati. Maka sadar, hidup sekarang kita masih hidup, sebentar lagi kita akan mati. Kalau kita takziah, sebentar lagi kita yang di takziah. Kita mensolatkan orang, nggak lama lagi kita juga akan disolatkan. Itu kesadaran pertama. Hidup pasti akan. Yang kedua, hub masita. Cintai apa saja di dunia, boleh kamu usahakan kamu cintai, tapi pasti akan berpisah, kecuali iman dan amal soleh. Maka bawahlah yang kau cintai ke akhirat. Cinta harta, bawalah ke akhirat. Caranya gimana? Sedekahkan. Cintai suami, bawalah ke akhirat. Caranya gimana? Sedekahkan. Ajak untuk amal karena nanti yang berkumpul di sana hanya orang-orang yang soleh. Sekarang dibaca surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd 23 dan 24. Ini kalau ada Ustadz Irfan enak sekali, ada bacaan Qur'annya nyaman gitu. 23-24. Perasaan paling depan nggak dengar. Ya, Ustadz Irfan ada nggak? Oh ya. Ustadz, saya dibacakan surat ini semuanya nirukan supaya ini, jadi supaya tajwid dan makhrajnya pas. Ar-Ra'd, Ar-Ra'du ayat 23 dan 24. Ini cita-cita kita bersama supaya kita kumpul di dunia dan bisa reuni di surga bersama keluarga. Amin. Maka tolong Ustadz Iman mau baca semuanya, mau dimuyasarkan apa? Oke, semuanya ikuti ya, dipandu oleh Ustadz Iman. Siapa ya Ibu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Biar ditirukan ya.
Boleh. Oh, mau ditiru atau langsung? Oke. Itu ya. Coba tahu dulu Ibu, bareng-bareng. Baik, kita langsung ke ayat ya. Jannatu adni yadkhuluna wa man salah min abaihim. Diulang, jangan terlalu panjang Ustaz. Oke, Ibu ikutirin ya. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار Ya, Masya Allah. Enak ya Ustaz Irfan ya, soalnya. Sudah nikah Ustaz? Alhamdulillah. Ya, iya. Padahal ada janda-janda di sini yang Masya Allah ya terjemahnya. Masya Allah. Makasih Ustaz. Jazakallah. Ya. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Jadi surga Aden akan surga paling tinggi itu nanti dimasuki kepada siapa? Orang yang soleh. Sampai mengatakan orang yang soleh yang bagaimana? Diteruskan ayatnya. Dari bapak-bapaknya, Dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, istri-istrinya, dan anak cucunya. dan anak cucunya, bapaknya, ibunya, Mbah Cangga, Mbah Wareng, udeg-udeg, tembok kosok, gantung sumur, jaran mati, sampai punahnya cucu, cicit, cecet, cucu, segala macam, semuanya akan kumpul. Kalau dia sama-sama dan dia dikumpulkan karena apa? Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Malaikat itu datangi yang baik apa yang jelek? Maka semua dalam kebaikan orang yang senantiasa bersama malaikat, malaikat pun nanti akan datang kepada kita. Sambil mengatakan apa? Salamun alaikum bima sobartum. Ya, terjemahnya. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Salamun alaikum nggak ada terjemahnya. Tidak. Semoga keselamatan Iya, tercurah padamu. iya. Salamun, Salamun alaikum bima sobartum. terjemahnya situ nggak ada terjemahnya itu. Semoga Nggak ada. Selamat, sejahtera, Semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. karena kesabaranmu. Ini jangan dicatat. Karena sabar. Orang yang beriman, amal soleh, dan ternyata yang bisa kumpul di akhirat nanti orang yang iman, amal soleh, dan sabar dalam 3 hal.
sabar terhadap musibah sebagaimana Nabi Ayub. Musibah seperti apa tetap beribadah. Musibah mau digusur, musibah mau diganti pasar baru jadi pasar lama ya. Dua, sabar dalam ketaatan Nabi Ibrahim. Tiga, sabar di dalam tidak berbuat maksiat Nabi Yusuf. Inilah orang yang punya investasi, punya kesabaran. Nabi Ayub lama, Masya Allah, lama sakit. Sebelum sakit sudah panen gagal. Habis panen gagal, kena banjir. Banjirnya likuifaksi sampai menelan rumah dan 10 anaknya hilang. 10 anak dan ini. Sudah sakit, sakitnya bukan sehari 2 hari. 13 tahun sampai buta matanya. Begitu buta mata, istrinya pun pergi. Kurang ajar kan istri? Banyak istri tipe Bu Ayub itu banyak. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang, itu Bu Ayub itu. Istri-istri yang matre, makanya kalau foto gini-gini, fulus, cuan. Bu, ibu kalau nyuci baju, sebelum masuk mesin cuci baju, kok ada di saku suami ada dolar. Ibu ambil apa serahkan suami? Oh, maling semuanya nih. Ini wanita-wanita Bu Ayub. Jangan main ambil. Siapa tahu itu uang zakat, uang infak, uang umat, main ambil aja. Bu, kesabaran tapi tetap sabar, tetap beribadah. Demikian juga Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Maka sekali lagi, ismasita fainafaitun, kamu hidup pasti akan yang kau cintai pasti akan berpisah. Rumah di bawah mati, gelang, kalung, cincin, kacamata tiap hari lekat. Tapi kalau mau mati dilepas jadi warisan. Padahal wanita di pasar baru punya cincinnya, kalau omongan sambil gini. Oh, gimana kabarnya? Oh, luar biasa. Toiletnya mana, Bu? Lah itu kanan, kiri lah. Naik kanan. Coba ini dulu nyanyi depan tola al-badru alaihim insaniyatil wada. Oh, sejak tadi pengajian tiap hari garuk-garuk gini, ternyata brosnya baru. Masya Allah. Cuman liburan di Jogja, tanya harga salak, Bu, salaknya sekilo berapa, Bu? Sekilo berapa? Biar tahu kalau cincinnya gede-gede. Tapi yang jual orang Jogja nggak mau kalah, giginya pakai emas. Sekilo, Bu, 10.000. Tapi semua yang dicintai pasti akan maka jangan asik mencari sesuatu yang akan ditinggalkan. Inilah investasi. Yang ketiga, ikmal masyita. Kamu silahkan beramal apa saja, lakukan apa saja. Tambi sumalatus alunna yauma idin. Ingat, setiap yang kau lakukan dimintai pertanggung. Hati-hati, ibu punya mobil untuk apa saja, ibu punya harta untuk apa saja, ibu punya waktu untuk apa saja. Kalau hidup kita itu 70 tahun, Bu, hidup 70 tahun, sholat wajib kita nggak ada 2 tahun. Nggak ada 2 tahun. Hidup 70 tahun, sholat wajibnya nggak ada 2 tahun. 24 jam ini, sholat wajib kita nggak ada setengah jam. Sholat 5 waktu kita nggak ada setengah jam. Apalagi ibu-ibu, paling hanya 10 menit. Hanya trikul, kulhu, kulau, idajah. Maka terlalu kalau kita tidak investasi. Sepohon kayu daunnya lebat serta
walaupun 1000 kalau tak sembahyang walaupun 1000 Bu, Ibu, menyenangkan orang itu berpahala. Saya udah bila-bilain ke sini, nyelain waktu, buat tolong senangin saya untuk ngimbangi. Ibu walaupun nggak hafal, buat nyenangkan saya, mangap-mangap aja nggak apa-apa. Lip sync aja nggak apa-apa. Supaya saya itu ngajak nyanyi itu ada yang itu. Ulang sekali lagi. Walaupun 1000 inilah investasi. Ibu itu, bu. Suaranya juga bagus gitu kok enggak mau. Serius Bu, suara ibu itu lebih bagus daripada limbat. Ada yang salah dari saya? Makanya Bu, kenapa saya sudah nyanyi? Karena yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Maka ibu sedang dakwahi dirinya sendiri, nasihati diri, bikin komitmen untuk dirinya. Hidupmu berapa tahun nggak ada artinya kalau nggak sembahyang, betul? Gajimu berapa miliar di sini kalau sampai nggak sholat. Inilah investasi. Maka jangan pernah ada pertanyaan, saya sudah sholat gini nih, kok nggak laku-laku dagangan saya? Nggak ada hubungannya. Karena sholat itu investasi di akhirat. Kalau orang sholat terus jadi laris dagangannya, yang rajin sholat orang-orang kafir. Karena orang kafir itu kepentingan dunianya lebih daripada orang Islam, betul? Maka jangan ada pertanyaan, saya sudah sholat, tapi kok anak saya nggak laku-laku. Sementara itu orang tua itu nggak pernah sholat, anaknya udah kawin 3 kali ini ganti-ganti laris manis masa luar biasa. Ukurannya karena untuk investasi akhirat. Sholat itu untuk akhirat kita. Ibadah ini adalah untuk investasi. Maka hidup pasti akan mati. Yang dicintai akan berpisah. Setiap perbuatan kita nanti dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu Nabi nasihati Abu Dzar, kamu harus mohon maaf, ingat, perbarujadidu safinatak fa'inal bakhr amik. Perbaikilah perahumu karena laut itu sangat dalam. Karena lautnya dalam, kalau kapalnya nggak bagus, nanti kita tenggelam. Maka perbaiki ibadahmu, perbaiki imanmu, perbaiki dalam beragama. Kedua, buatlah bekal yang banyak. Kenapa? Karena perjalananmu jauh. Ibu kalau mau pergi ke dalam negeri dengan pergi ke luar negeri, bekalnya lebih banyak mana? Karena perjalanan jauh. Maka tolong Bu, investasi kita diperbaiki dengan investasi dengan bekal yang banyak. Jangan hanya sholat. Ya sholatnya, ya puasanya, sedekahnya, wiridnya, baca Qur'annya, perbanyak. Dan yang terakhir, kurangilah bekalmu. Kurangilah bekalmu, karena ombaknya besar. Karena kalau bekalnya terlalu banyak, kurangilah bebanmu, bukan bekal, bebanmu. Karena kalau bebannya terlalu banyak, nanti akan tenggelam. Apa artinya? Kurangilah maksiatmu, karena nanti dimintai pertanggungjawaban. Perbanyak bekal, kurangi beban. Hilangkan yang enggak bermanfaat. Mulai hari ini
buatlah amal-amal kebaikan yang banyak, tinggalkan kemaksiatan. Karena itu nanti akan jadi beban kemaksiatan kita. Udah, itu nasihat untuk investasi. 2 jam persis saya di sini. Sudah jam 11. Ini jamnya. Saya sampai sini jam 9 kurang 5 menit tadi di sini. Ini, mohon maaf karena saya harus sholat jamaahnya di Pemkot. Karena sana ada Maulid Nabi itu di Istiqomah. Sudah, itu saja. Ini ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Baik, sini ada mungkin pertanyaan, tidak ada. Ada panitia ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa itu saja. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, tidak ada. Oh, foto-fotonya jangan satu-satu, saya nggak mau kalau saya belajar. Sudah, saya duduk di situ, nanti difoto dari sini. Udah, duduk manis saja, saya di situ. Nanti semuanya kelihatan, di sini semua kelihatan, 3 tempat. Udah. Baik, masih ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya tidak ada. Nanti kita sambung di lain kesempatan. Ini seri pertama. Baik, kurang lebih mohon maaf. Saling ridho, saling maaf di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.